Fi'il amri yaitu artinya kata kerja dalam bentuk perintah. Ya. Kemudian selanjutnya ya fa'il. Nah, ini apa fa'il tadi? Fi'il kata kerja. Nah, apa itu fa'il? Fa'il adalah isim yang terletak setelah fi'il. Jadi isim yang terletak setelah fi'il atau kata kerja dan berfungsi sebagai pelaku. Jadi fa'il ini dia berfungsi sebagai pelaku dari kata kerja, ya. Kata kerja tersebut. Nah, apabila fa'il bentuknya musakkar, jadi apabila fa'ilnya bentuknya musakkar, maka fi'ilnya juga musakkar. Nah, begitu pula apabila bentuknya mufrad, musanna dan jamak. Oke, saya ulangi. Ya, fa'il itu adalah pelaku ya dari kata kerja, ya. Kemudian kalau fa'ilnya itu bentuknya musakkar, maka kata kerjanya juga itu musakkar. Atau sebaliknya, kalau dia muannas berarti juga kata kerjanya muannas. Nah, begitu pula jika ya fa'ilnya dia mufrad, maka fi'ilnya juga dia menunjukkan mufrad. Musanna dan jamak juga sama. Ya, nanti kita akan jelaskan di contoh. Kemudian selanjutnya, fa'il dalam jumlah fi'liyah, ya jadi fa'ilnya di jumlah fi'liyah itu bisa saja nampak, ya, atau ada istilah namanya zohir, ya, nampak. Ya, bisa saja dia zohir dan bisa juga dia tersembunyi tidak zohir, tidak nampak. Zohir dan biasa ditandai dengan nama orang. Nah, dia zohir itu kalau dia disebut nama orang atau suatu benda. Nah, kalau dia tidak nampak, itu karena biasanya damirnya jumlah fi'liyah yang fa'ilnya tidak nampak, ya dia berada di tengah atau karena dia sudah disebut di sebelumnya atau di awalnya. Nah, itu dia. Nah, kemudian ya, kembali ke poin fi'il. Nah, kalau kita membahas tentang fi'il, ada beberapa macam fi'il yang sesuai dengan kriterianya. Ada yang berdasarkan waktu, ya berdasarkan waktu itu yang seperti yang saya sebut fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il mu'ammar. Kemudian ada berdasarkan bentuk binyatu atau bentuk, ya bentuk binyatu artinya bentuk, ya apa dia bentuknya itu fi'il sahih, ya atau dia fi'il mu'tal. Ya fi'il sahih itu artinya tidak ada huruf-huruf penyakit yaitu alif waw dan ya. Kalau mu'tal itu ada huruf penyakit yaitu alif waw dan ya. Contoh daraba. Daraba di sini doroba. Berarti dia dikatakan sahih ya karena tidak ada tadi huruf waw, ya dengan alif. Kemudian Roma, ya Roma, ya Roma, ro, min. Nah, ada di sini terakhirnya ya. Nah, rupiahnya itu adalah alfuilah. Nah, kemudian dan berdasarkan ada atau tidak ada objek penderita atau makmulnya, tidak makmulnya atau biasa kita dengar sebutan dengan maf'ulun bi. Nah, saya fokus di poin kriteria yang ketiga, yaitu fiil yang berdasarkan ada atau tidak ada objek penderitanya. Ya. Fiil berdasarkan ada atau tidak ada objeknya dibagi menjadi dua. Jadi ada kata istilah fiil lazim, kemudian ada fiil muta'addi. Fiil lazim artinya dia tidak membutuhkan objek. Sedangkan muta'addi artinya membutuhkan objek. Dan istilahnya biasa disebut maf'ulun bi. Contoh, ya. Contoh ada kata contoh katabat, ya katabat Fatimatu ad-darsa, ya katabat. Ya, katabat ini adalah fiil madi, ya dia menggunakan ta sukun karena dia menunjukkan Fatimah, dia perempuan. Katabat Fatimatu. Nah, Fatimatu di sini dia fa'il karena kenapa setelahnya ada kata kerja. Kemudian ad-darsa. Darsa di sini dia adalah maf'ulun bih atau dia adalah objeknya. Ya, dia adalah objeknya. Dari kata-kata ba berarti dia adalah fiil, dia berarti dia adalah fiil lazim. Maaf. Kata ba berarti dia fiil muta'addi. Maaf. Jadi kata ba berarti dia fiil muta'addi. Kemudian kata jalasa. Jalasa di sini ya, dia fiil lazim, tidak membutuhkan objek, ya. Jalasa aliyu, ya. Berarti Ali sedang duduk. Berarti kataba di sini dia adalah fi'il muta'addi, ya membutuhkan objek. Objeknya yang mana di sini? Objeknya yang ada kata ad-darsa. Fatimatu itu adalah fa'ilnya.
Sedangkan yang di bawah jalasa dia adalah fi'il lazim, kemudian Ali di sini adalah sebagai fa'il, tetapi dia tidak ada maf'ulun bihnya atau objeknya karena dia tidak membutuhkan objek. Ya, atau istilah kita adalah fi'il lazim. Nah, contoh jumlah fi'liyah. Qama Zaidun. Yakhluqullahu nasa. Yaktubud darsa. Oke. Nah, qama Zaidun. Qama Zaidun artinya Zaid berdiri. Ya, qama Zaidun. Zaidun berdiri. Nah, sini kata qama dia adalah fi'il madi lazim. Ya, fi'il madi lazim. Jadi kata qama di sini adalah fi'il madi, kemudian dia fi'il lazim. Berarti fi'il lazim berarti dia tidak membutuhkan objek. Ya, qama Zaidun. Kemudian selanjutnya kata Zaidun. Nah, Zaidun di sini adalah fa'il atau subjeknya itu sebagai pelaku. Ya, qama Zaidun. Kemudian selanjutnya contoh kedua, yakhluqullahun nasa. Yakhluqu di sini fi'il mudhari. Kemudian dari kata khalaqa, yakhluqu artinya dia menciptakan, ya, menciptakan. Ya. Di sini fi'il mudhari muta'addi, berarti dia membutuhkan objek. Kemudian Allahu dia adalah fa'il, ya. Dia adalah fa'il. Kemudian an-nasa. Ya, nasa di sini dia adalah maf'ulun bi. Objeknya. Kemudian selanjutnya kata yaktubu. Yaktubu artinya menulis, ya, dia menulis. Nah, di sini ada sebenarnya yaktubu yaktubud darsa, yuktabud darsa. Oh, yuktabud darsa. Yuktabud darsa. Yuktabud darsa, dia fi'il madi lazim, fi'il mudhari lazim. Kemudian oke, kita lanjut. Contoh ketiga, yuktabud darsa. Yuktabud darsa di sini adalah merupakan dia fi'il mudhari di dalam bentuk majhul. Ya, yuktabu artinya ditulis, ya, ditulis. Yuktabu dia ditulis. Ad-darsa, ad-darsa di sini sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il yaitu pengganti dari fa'il. Nah, kalau ini nanti di pembahasan fi'il madi majhul, ya. Nanti kita bahas yang pembahasan naibul fa'il. Kemudian kita beralih ke contoh yang lain, ya. Di sini ada kata jalasa al-muhandisu alal kursi, ya. Insinyur itu duduk di atas kursi. Itu mufrad. Kemudian yang selanjutnya nomor 2, ya, jalasa al-muhandisani, ya. Jalasa al-muhandisani, 2 orang insinyur duduk di atas kursi. Kemudian yang ketiga, jalasa al-muhandisuna alal kursi. Banyak insinyur duduk di atas kursi. Nah, di sini dari contoh pertama yang menunjukkan mufrad, kemudian contoh kedua yang menunjukkan dia musanna, kemudian yang ketiga contoh dari jamak. Ya, kemudian ini dikatakan jumlah fi'liyah karena dia didahului oleh kata fi'il, ya. Contoh jalasa al-muhandisu. Kemudian selanjutnya, ya, dalam bentuk muannas perempuan, jalasat al-muhandisatu alal kursi. Kemudian jalasat al-muhandisatani alal kursi. Kemudian jalasat al-muhandisatu alal kursi. Kemudian yang di bawahnya, ya, akalat al-muhandisatu tufahata. Nah, di sini yang kata akala di sini dia adalah fi'il muta'addi, ya, yang butuh maf'ul. Jadi at-tufaha yaitu apel itu merupakan adalah maf'ulun bih. Kemudian ada lagi contoh berikutnya,
ya ada kata darrasa al-mudarrisu talamita, ya guru telah mengajar para murid. Kemudian ya itu al-mudarrisu, jadi di sini dia boleh dibolak-balik ya. Nah, perhatikan di sini fiilnya ya. Sedangkan di sini isimnya. Berarti ini darrasa al-mudarrisu talamisa, ini dinamakan al-jumlah fi'liyah karena didahului oleh kata fiil. Sedangkan di sini al-mudarrisu darrasa al-talamis didahului oleh isim, maka ini dikatakan adalah jumlah ismiyah. Nah, ini lagi dalam bentuk jamak darrasa al-mudarrisani talamita. Kemudian al-mudarrisani ya ismiyahnya, jumlah ismiyahnya al-mudarrisani darrasa talamita. Kemudian darrasa al-mudarrisuna talamita. Kemudian al-mudarrisuna darrasu talamita. Kemudian ada kata yudarrisu al-mudarrisu talamita. Kemudian selanjutnya ada al-mudarrisu yudarrisu talamita. Yudarrisu al-mudarrisani talamita. Al-mudarrisani yudarrisani talamita. Yudarrisu al-mudarrisu talamita. Kemudian al-mudarrisuna yudarrisuna talamita. Oke, demikian pembelajaran kita tentang jumlah ismiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.